Apa sih yang dimaksud dengan pertanian yang mandiri? Pertanian yang mandiri itu artinya adalah pertanian yang tidak tergantung kepada apapun. Di dalam pertanian, itu kita memulainya dari keluarga. Jadi yang dimaksud dari keluarga itu begini. Pertanian itu yang dirubah pertama kali adalah pikiran kita. Banyak orang selalu berasumsi saya harus punya tanah yang luas, saya harus punya tanah yang berhektar-hektar. Padahal minta maaf rezekinya belum sampai di situ. Jadi bertani itu dimulai dari rumah tangga, tanggung jawab pribadi. Mulainya dari mana? Begini konsepnya. Yang pertama, kita harus bertanggung jawab terhadap limbah rumah tangga. Jadi dimulai dari keluarga. Kita kenal dengan nama LRT, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga itu terdiri dari dua. Yang pertama limbah organik dan yang kedua adalah limbah anorganik. Limbah anorganik ini isinya plastik, kertas, dan lain-lain. Itu bisa dikumpulkan, bisa dijual kalau mau atau dibakar. Tapi limbah organik itu isinya air beras, nasi sisa, sayur sisa, daun-daun yang sisa itu dikumpulkan. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah sebagai tabungan. Jadi menabung petani pertama kali itu dari dapurnya. Setiap hari produksi, anggap aja air leri. Seandainya satu keluarga setiap hari masak 1 liter beras, air lerinya itu kurang lebih sekitar 2 liter sampai 2 liter setengah airnya. Kalau kita bilang Bapak Ibu, limbah itu lebih mahal daripada aslinya. Saya kasih contoh, beras. Harga beras 1 kilo rata-rata anggap aja 10-11 ribu, betul ya? Air lerinya dapat 2 liter, 2 liter setengah. Kalau seandainya air leri ini kita pakai untuk campuran POC, kalau dijual dengan harga 10.000, itu jatuhnya 25.000. Ternyata lebih mahal limbahnya daripada berasnya. Tapi itu yang selalu dibuang. Nah, karena itu saya kepengen menciptakan keluarga yang mandiri dari dapurnya dulu. Terus yang kedua, jenengan tidak akan pernah bisa menjual pupuk kalau jenengan tidak punya kebun percobaan. Orang selalu berkata, Pak, saya tidak punya tanah untuk membuat kebun percobaan. Jangan cari tanah yang luas. Tanamlah di sekeliling rumah untuk keluarga kita sendiri. Berapa sih idealnya untuk satu keluarga itu tidak perlu beli sayur, tidak perlu beli lombok, tidak perlu beli tomat, tidak perlu beli terong. Di dalam satu keluarga itu cuma butuh luasan tanah 3 meter kali 3 meter. Semua orang saya yakin punya kalau cuma ukuran 3 meter kali 3 meter. Kalau di kota orang komplain, Pak, tidak ada tanah, semuanya semen. Ya kita buat dari polybag dong. Kalau mau lebih gratis lagi, kalau beli beras plastiknya jangan dibuang. Plastiknya tinggal diikat pojoknya, dibalik, karungnya sudah jadi polybag. Nah, jadi bukan kita medit, bukan. Tapi kita kreatif. Buat dulu 3 kali 3. Banyak orang tanya ke saya, Pak, saya mau kepengen, Pak, saya ini bertani. Tetapi saya tidak punya lahan. Ada orang, Pak, saya kepengen usaha, tapi saya tidak punya modal. Saya minta tolong, jangan pikir yang besar dulu. Mulai dari yang paling kecil. Saya kasih contoh. Saya menemukan banyak keluarga-keluarga Bapak Ibu yang nurut, yang taat, yang dia melakukan program ini dengan sungguh-sungguh dan sekarang sudah berhasil banyak. Pengalaman mereka, cerita mereka sama, begini ceritanya. Mereka membuat polybag dari kantong minyak, dari kantong beras, mereka tanam semuanya. Kalau seandainya kantong beras nih, yang agak besar, yang 25 kilo, itu satu tempat berisi 6 tanaman kangkung. Banyak orang mikir, loh Pak, 6 tanaman kangkung untuk apa? Jenengan tidak pernah kok masak 1 kilo kangkung. Percayalah, kalau beli cuma 1 ikat.
Bayam juga sama, satu polybag itu berisi sekitar 10-12 tanaman bayam. Lombok kalau untuk polybag besar berisi 2 atau 1. Kalau terong berisi 1. Kalau seandainya di situ jenengan butuh tanaman-tanaman bumbu, di situ 1 polybag 1, yang 1 karung. Nah, isi semuanya dengan tanaman. Pengalaman yang sudah ada Bapak Ibu, ketika mereka tekun, setiap hari mereka pupuk. Dengan pupuk apa? Pupuk yang mereka buat sendiri. Dari mana? Dari limbah rumah tangga. Akhirnya tanamannya jadi bagus. Minimal 1 lah. Belanjanya berkurang. Tapi apa yang paling penting di dalam konsep ini? Tetangga mulai lihat, kok bagus tanamannya, silakan ambil karena sedikit sungkan. Betul kan? Dia mulai ngajari. Sebagian besar cerita yang ada, kalau seandainya tinggal di perumahan, mereka selalu ditawari, Pak ini lo ada tanah kosong, kerjakan. Itu rata-rata seperti itu. Saya dulu juga sama Bapak Ibu. Ketika saya mulai untuk membuat klinik agropolitan, luas bangunan saya cuma 1000 meter. Saya ulangi ya, tanah saya cuma 1000 meter. Kalau sama tanah sama bangunan 1300 meter, yang 300 meter adalah bangunan untuk sekolah, yang 1000 meter untuk pertanian. Karena itu saya membuat konsep namanya 1005. 1005 artinya dalam 1000 meter menghasilkan 5 juta 1 bulan. Kenapa teori ini saya buat? Bukan karena saya ngarang, tapi karena tanah saya cuma 1000 meter dan ketika saya aplikasikan hasilnya 5 juta 1 bulan. Begitu ceritanya. Makanya sampai sekarang terkenal dengan teori Sewu Limo, katanya seperti itu. Jadi teorinya dari mana? Karena tanahnya cuma 1000 meter. Sekarang kita bandingkan. Ada orang punya tanah 1/4 hektar, betul ya? Ditanami padi. Kalau 1/4 hektar, kalau menurut Pak Mukarram tadi bagus, seandainya ya bisa keluar 10 ton untuk daerah sini. 1/4 hektar berarti keluar 2,5 ton. Dengan harga gabah rata-rata anggap aja, kalau sekarang mahal kita buat rata-rata 5.000 lah, seperti itu ya. Berarti 12,5 juta. Biayanya kalau 1/4 hektar semuanya anggap aja sekitar 6 juta lah, kalau sama panen dan semuanya. Berarti untungnya adalah 6 juta, betul ya? 6 juta kalau dibagi 4 bulan ketemu 1,5 juta. Itu luas tanahnya 2.500 meter. Tetapi ketika kita bisa sistem manajemen pertanian dengan luas tanah 1000 meter bisa menghasilkan 5 juta 1 bulan, kan lebih banyak mana 5 juta sama 2,5 juta? Nah, ini konsepnya yang berubah. Dimulai dari mana? Dimulai dari yang kecil. Kemudian yang kedua, setelah punya kebun, kan ada sisanya makanan tadi di dalamnya. Selama ini Bapak Ibu, sisa makanan inilah yang dibuang. Sisa makanan ini yang tidak terpakai, yang bikin bau di mana-mana. Apa yang harus kita lakukan dengan sisa makanan ini? Daripada cuma dibuang, lebih baik kasihkan ayam. Jadi kalau ditanya orang, kenapa Pak pelihara ayam? Saya minta maaf, saya punya rumah di kota. Di sebelah kamar saya, kandang ayam Bapak Ibu. Fair. Kenapa saya harus pelihara ayam? Karena setiap hari ketika ada limbah di dapur, ketika dibuang itu rasanya kayak ada eman. Paham maksud saya? Saya minta tolong yang dirubah pertama kali itu konsep tentang eman, sayang. Daripada dibuang tidak bermanfaat, lebih baik dimanfaatkan. Tapi saya bilang jujur, inilah kunci rezeki. Saya keluar sedikit dari ranah. Rezeki itu diparingi sinten Bapak Ibu? Gusti Allah ya. Rezeki itu diparingi Gusti Allah. Seandainya Gusti Allah kan mirsani jenengan, tapi jenengan kan betul mirsani yang baik kan gitu toh. Jenengan kan dikasih rezeki sama Gusti Allah. Ketika dikasih rezeki berupa makanan, berupa uang untuk dibelikan, ketika jenengan menggunakan dengan sakar PDW, seolah-olah semena-mena seperti itu, kira-kira sing ngekek itu ikhlas apa enggak kira-kira? Enggak ikhlas.
Tetapi ketika jenengan dikasih, kemudian dipertanggungjawabkan dengan sedemikian serupa, walaupun ngepres kadang-kadang kurang, tapi seakar-akarnya dimanfaatkan. Seakar-akarnya begini loh. Ketika jenengan sudah dapat uang belanja dari suami, ibu-ibu terutama, beli beras, limbahnya beras daripada dibuang diolah, nasi sisa daripada dibuang diolah. Saya yakin Bapak Ibu, Gusti Allah itu loh seakan lihat kita. Karena kita disebut orang temen. Tahu orang temen? Orang temen itu adalah orang yang bertanggung jawab. Dan saya yakin, saya buktikan sendiri, rezeki itu diberikan kepada siapa oleh Allah? Kepada orang yang bisa bertanggung jawab. Jadi di dalam pertanian kecil ini yang dibangun pertama kali adalah rasa tanggung jawab. Kenapa saya katakan rasa tanggung jawab? Jujur, ketika saya pergi keluar kota gitu, lebih dari 1 minggu, saya bingung juga. Kenapa saya bingung? Petikku mangan opo kan gitu toh. Walaupun sudah saya rancang tempat makannya ini sudah saya rancang untuk 1 minggu. Nah, gara-gara itu kita jadi kreatif. Saya pernah membuat satu teori menjadi miliarder dalam waktu 3 tahun dengan modal ayam 10, begitu je. Saya ditertawakan banyak orang waktu itu. Kenapa kok saya ditertawakan banyak orang? Karena itu dipikir cuman ngomong doang. Padahal teori itu saya buat dari mana? Ini saya kasih tahu rahasianya. Saya dulu pernah dikasih orang 1 jodoh ayam Bapak Ibu. 1 jodoh ayam itu rumah saya di kota, pertama kali saya tidak punya kandang. Jadi ayam itu saya pelihara di dapur. Ketika saya pelihara di dapur, ternyata dia bertelur. Wah, sama orang rumah, wah ini diancam, ayam ini harus pergi. Kalau tidak pergi, dia naik di atas kompor. Nah, akhirnya ayam ini saya titipkan orang tua saya. Waktu itu saya buat konsep mati terserah, hidup terserah. Jadi kandangnya tidak ada kandangnya, tidurnya di atas pohon. Tapi yang heran satu, rajin beranak. Nah, ketika akhir tahun, ketika kita mau motong, ayam ini saya kumpulkan Bapak Ibu. Ternyata anak-annya dia itu ada 36 lebih lah, 38 ekor waktu itu. Kalau jenengan saya kasih tahu, saya ngasih makannya 1 bulan sekali waktu itu. Tahu tibacat? Yang putih? Itu saya isi full dedak. Karena saya tidak di rumah juga tidak ada orang. Di belakang rumah pageran tembok, cuman ada pagar tinggi 3 meter seperti itu, sehingga ayam tidak bisa keluar gitu aja. Di dalam ada babal pohon mangga yang tempatnya dia tidur. Ada bekas kandang, waktu itu ada bekas kandang ayam juga, tapi tidak ada isinya. Jadi makannya ayam itu begini, tempatnya cat tadi saya isi cuman dedak padi aja, cuman dedak padi aja. Terus bawahnya saya belikan tampah, tahu tampah ya? Tampah plastik, saya kasih botol 4 biji pinggir-pinggirnya, kemudian saya balik, plek gitu sudah. Ayam itu cuma makan di situ, setiap bulan saya isi makanannya. Dan dia yang lainnya cari makan di luar bebas. 1 tahun saya datangi, dia jadi 38. Dari situ saya mulai belajar ngitung. Oh ternyata ayam ini bertelurnya kayak gini, anaknya kayak gini, hasilnya kayak gini. Nah dari sanalah saya membuat teori itu. Jadi teori 10 ekor ayam 3 tahun jadi miliarder. Kenapa kok 10 ekor ayam kita mulainya? 10 ekor ayam itu sesuai dengan limbah yang Bapak Ibu punya di rumah. Setiap hari tidak cukup sih limbahnya untuk 10 ekor ayam, tetap nambah dedak padi. Tapi seandainya 1 minggu nambah 10.000 kan ikhlas toh? Jadi kan hitung bisnis dengan ayam. Setiap minggu berarti paling tidak telur 5, gitu ya yang digoreng. 5 itu kalau beli kan 2.000-an 10.000. 10.000 belikan dedak gitu loh. Jadi bisnislah dengan ayamnya jenengan. Jenengan bisa nyeleksi ayam ini jadi atau enggak kalau ditetaskan. Kalau seandainya baru mau ngerem, lihat di lampu,
Kalau dia ada titiknya berarti dia jadi. Kalau dia tidak ada bibitnya dia kan fertil, kosong. Itu kan harus digoreng. Nah, jadi caranya milih jangan ayam yang baru telur terus diambil telurnya, jangan. Setelah dia jangkep 10 butir, dia mau ngeram, malam-malam hari bawa senter, periksa. Setelah itu yang layak ditetaskan, yang tidak layak digoreng. Hitung. Seandainya 1 minggu dari 10 ekor ayam itu seandainya jenengan ambil 5 biji, itu 1 bulan cuma ketemu 20. Kalau punya ayam 10 sekali telur itu 100. Nah, jadi sebenarnya pakan ayamnya pun gratis. Dari mana? Dari telur yang kita makan. Kemudian yang kedua, inilah tabungan. Kalau sudah lolos di 10 ekor Bapak Ibu, jenengan tidak usah mikir modalnya bagaimana. Saya sudah membuktikan, ini teori saya penelitian ini sudah lama sekali. Orang yang tekun, orang yang ulet itu selalu ada jalan keluar. Jadi saya ingat betul, ini saya cerita ke Pak Bambang, ke teman-teman gitu. Dulu 10 tahun, 12 tahun yang lalu, saya itu hobi saya beli tanah. Karena apa? Saya kepengen punya tanah banyak. Hingga suatu hari saya ngeh kata-katanya berubah. Berubahnya di mana? Ketika kita pinter, saya ulangi ya, ketika kita mampu, ketika kita sudah pinter, jenengan tidak usah cari tanah. Orang yang akan nawari tanah ke jenengan. Saya dulu pernah ditawari kerjasama Bapak Ibu, Pak Bayu kalau mau Pak, ini ada 1000 hektar. 1000 hektar Bapak Ibu. Gimana maculnya? Ada yang paling banyak nawari saya 8.000 hektar. Saya pernah diundang ke Malaysia, 1 gunung. Pak, ini 1 gunung Pak, dikelola Pak, berapa modalnya? Saya bilang siapa yang kerja? Ini di daerah Bintulu di Malaysia. Jadi saya minta tolong mulai dari yang kecil. Setelah dari yang kecil tadi, ilmunya sudah hafal jenengan. Tinggal ngembangkan. Kalau sudah lulus di 3 meter kali 3 meter, saya minta tolong diluaskan menjadi 200 atau 300 meter sebagai penghasilan harian. Banyak orang tanya di konten YouTube saya, loh Pak, makannya dari mana? Ya belikan. Ayam jangan pernah dikasih uang, nggak tahu dia. Oh iya. Kita tidak bisa bilang ke ayam, ayo beli makan, tidak bisa, belikan. Tapi hitungkan, gitu. Dari mana? Dari yang dia hasilkan dengan apa yang mereka makan. Makanannya dari mana? Kalau jenengan sudah punya tanah ukuran 300 meter yang dikelola sebagai penghasilan harian, tanamannya sepele, jangan tanaman yang aneh-aneh. Tanamlah yang pasti berhasil. Saya ulangi, kalau tanah penghasilan harian tidak boleh spekulasi, tetapi yang pasti berhasil. Apakah yang pasti berhasil? Yang pertama, jenengan kalau tanam kangkung kira-kira masih perlu sekolah enggak kira-kira? Enggak perlu sekolah, Ji. Carilah tanaman yang enggak perlu sekolah. Terus yang kedua, carilah tanaman yang pasti berhasil. Jackson, baik. Jadi yang pasti berhasil, kangkung bisa, bayam bisa, 2 ini aja lah. Terus yang kedua, yang harganya paling murah. Jadi kalau usaha, cari harganya yang paling murah. Ini penting sekali. Kenapa kok begitu? Karena jenengan gratis. Kalau bisa buat paling murah, pasti dibeli orang. Terus adanya tidak laku Pak, dirajang. Untuk apa? Pakan ayam. Ini konsepnya. Dan saya sudah membuktikannya. Saya ulangi ya. Saya sudah pernah pelihara dari ayam 10 menjadi 4.000 induk sudah pernah. Padahal kalau di teori saya 3 tahun itu cuma ketemu 1.000 induk Bapak Ibu.
Loh kalau 1000 induk itu banyak Pak, banyak. Jenengan sudah punya pabrik pakan kok. Saya kasih hitungan, 1000 induk setahun beranak 36.000, mati separuh tinggal 18.000. 1 ekor ayam pakannya habis 4 kilo Bapak Ibu. 4 kilo kali 18.000 itu ketemu 72 ton. Kalau dikalikan uang pakan, kalau jenengan beli dengan harga 5.000 saja, itu sudah ketemu hampir 400 juta. Daripada uang dikasihkan orang, kan lebih baik jenengan buat pabrik pakan. Banyak orang juga mikir, loh Pak, modalnya dari mana? Ya jangan buat modal besar. Mulai dari 10 ekor, modalnya di mana? Di 1 ember. Kalau ditanya orang, berani enggak jenengan seperti saya dulu agak gila? Loh, betul Bapak Ibu, dulu saya itu agak gila Bapak Ibu. Saya kasih tahu gilanya saya. Saya dulu ngajari orang jadi miliarder ketika saya tinggal di rumah kontrakan. Saya ulangi, saya ngajari orang jadi miliarder, mobil aja saya tidak punya, rumah aja kontrak. Kenapa saya berani ngajari orang jadi miliarder? Itu memacu saya untuk saya membuktikan. Teorinya dari mana? Teorinya dari kambing dan ayam waktu itu. Saya buat teori yang pertama itu ayam 10 3 tahun jadi miliarder, yang kedua teori 1 ekor kambing 6 tahun jadi miliarder. Saya waktu itu terobsesi sekali untuk kepingin jadi miliarder. Kenapa saya berpikir kalau saya besok jadi orang kaya, saya merasa semuanya gampang. Seperti itu. Dari kambing 1, saya ulangi, sekarang melompat ke kambing. 1 ekor kambing, teori saya 6 tahun jadi miliarder. Rumusnya adalah 1 dipelihara 6 bulan, dibesarkan, dijual, dibelikan lagi 2 yang kecil-kecil. Waktu itu kambing saya buktikan dari 1 ekor sudah jadi 400 Bapak Ibu. Alhamdulillah. Setelah 400 mati semua Bapak Ibu, sisa 3. Kok bisa? Kena wabah, kena penyakit yang saya buat sendiri sebenarnya. Jadi saya buat pakan fermentasi, saya kan waktu itu ya agak konyol aja gitu, buat sensasi gitu loh. Jadi saya kasih kambing itu makannya cuma jerami Bapak Ibu. Jerami yang saya fermentasi ternyata ada yang mengandung jamur, akhirnya jamurnya justru membunuh kambing-kambing saya. Saya itu sampai tidak bisa ngomong. Yang pertama malu, yang kedua saya itu bingung. Sudah banyak, sudah 400 ekor, sudah banyak ya, mati gitu, tinggal 3. Akhirnya saya cuma ndongo Bapak Ibu, saya cuma bisa ndongo, pasrah gitu. Saya diingatkan lagi, oh dulu modalnya cuma 1 aja kok. Oh ya alhamdulillah, masih tadi 2. Belum ada bos terbit. Akhirnya dari kambing 3 yang hari ini tidak tahu sudah jadi ratusan, sudah hampir 1000 lah paling. Nah, kegagalan itu menyakitkan. Tetapi, saya ulangi, ketika kita diberi kegagalan, berarti kita sedang diberi mukjizat. Gara-gara gagal kita kan jadi berdoa, betul ya? Dungone biasanya kurang kenceng, lebih kenceng maneh gitu kan? Nah, munculnya mukjizat Bapak Ibu, jenengan tahu dari mana? Pernah mengalami mukjizat semuanya? Pernah atau enggak? Saya yakin semua orang pernah mengalami mukjizat. Paling sering itu mukjizat dalam hal keuangan. Betul ya? Habis kepepet, bingung sampai poso, sampai gak karu-karuan. Ternyata ada mukjizat gitu kan? Kita bisa sangat bersyukur kan gitu kan? Nah, saya pun juga sama. Kalau kita tarik mundur, kapan munculnya mukjizat itu? Ketika kita mengalami masalah. Gara-gara ada masalah, kita keluar namanya mukjizat. Nah, di pertanian peternakan pun sama. Kalau pupuk ini mukjizatnya dari mana? Gara-gara saya pelihara sapi. Kalau ayam hitungannya jelas Bapak Ibu, untung.
Kambing hitungannya jelas karena dia numpang. Kalau sapi, saya hitung tidak pernah ketemu. Kenapa kok tidak pernah ketemu? Saya kasih contoh. Saya punya sapi betina semua Bapak Ibu, breeding, menganakkan. Makanannya cuma sepele, makanannya cuma jerami saja. Saya hitungkan ya, 1 ekor sapi itu butuh pakan dalam waktu 1 tahun itu jerami kurang lebih sekitar 15 sampai 16 ton. Kalau basah maksimal 20 ton, itu maksimal. Kalau kita pakai pickup L300, satu pickup itu kan bawa cuman maksimal 3 ton. Berarti butuh sekitar anggap aja 5 sampai 6 pickup dalam waktu 1 tahun. Seandainya satu pickup itu harganya cuma 400 sampai 500 ribu jerami, berarti modalnya 3 juta, betul kan? Padahal kalau pedet baru lahir perucut, tahu ya, pedet baru keluar, itu harganya cuma 7 juta, paham ya? Pakannya 3 juta, terus untungnya 3 juta, kelihatannya untung, lah yang tenaga yang kerja. Akhirnya kalau saya hitung dengan tenaga kerja, wah ini saya di Pulau Kodo sapi ini ceritanya. Jadi ternyata biaya yang saya pakai gaji orang lebih mudah. Kalau biaya itu tidak tak kasihkan orang, tak belikan sapi lebih untung. Karena sudah tidak beli pakan. Akhirnya itu yang buat saya mikir lama gimana caranya supaya pelihara sapi ini tetap ada. Karena itu ada beberapa wacana dari pemerintah, dari orang-orang pinternya pemerintah, semua perusahaan yang breeding itu dikuasai negara. Tujuannya apa? Di BUMN-kan. Tujuannya supaya punya bibit dan ada kelangsungan. Karena apa? Usaha breeding itu kalau bagi pengusaha itu rugi. Dari sanalah saya mencoba Bapak Ibu untuk membuat satu komitmen bagaimana mengolah limbah. Jadi munculnya pupuk pertama kali itu tahun 2012 ketika saya buat pupuk POC pertama. Pupuk POC yang saya buat dari apa? Dari kencingnya sapi. Itu gara-gara 3 hari saya puasa nunggoni sapi. Saya lihat itu sapi apanya yang pasti dari sapi. Dikawinkan itu ada yang sampai 7 kali loh baru jadi Bapak Ibu. Betul. Sekali ngawin kan murah Pak, 50 sampai 70 ribu kan gitu ya. Tapi kalau 7 kali itu bukan masalah kawinnya yang 350 ribu, makan itu 7 bulan itu banyak Bapak Ibu. Betul atau enggak? Makan itu 7 bulan itu banyak gitu. Nah, kalau sudah makan itu 7 bulan nanti ditambah bunting 9 bulan, lah ya pakannya sudah sampai 6 juta lebih. Nah, dari sana kan jadi rugi kan gitu loh. Makanya ternyata beranak belum pasti. Gemukan sapi juga belum pasti gemuk loh Bapak Ibu. Terus yang lebih ngeri lagi, harganya belum pasti lagi. Loh kalau sapi aja 3-3-nya enggak pasti, apa yang pasti dari sapi itu yang saya pilih. Akhirnya yang pasti dari sapi cuma 2 Bapak Ibu. Kencing sama buang teledong. Itu pasti kan? Iya. Kalau enggak kencing, enggak buang teledong, mati saya. Masuk ICU. Dari sanalah saya teliti, kencingnya berapa liter sehari, teledongnya berapa kilo sehari. Kalau saya proses, saya fermentasi, jadinya berapa kilo pupuknya. Dari sana akhirnya ketemu teori untuk membuat produksi pupuk. Saya dulu buat pupuk pertama Bapak Ibu murah saya jual. 1 liter cuma Rp2.500. Tapi tak ngerinya satu, orang menyemprot 1 hektar itu berarti butuh 120 liter. Lah murah di harga 2.500 Bapak Ibu, angkutannya yang mahalnya ndak karuan. Paham maksud saya nggih? Dari sana akhirnya ini saya rubah. Saya tingkatkan terus, kualitas yang saya tingkatkan supaya dosis bisa kita optimalkan. Akhirnya dari POC pupuk tadi saya olah terus, akhirnya keluar yang namanya Orgamas. Tapi Orgamas sudah bukan lagi kencing sapi.
Orgamas itu adalah kencing sapi yang isinya cuma 20% ditambah nutrisi dari jus ikan. Makanya kalau jenengan bau orgamas, baunya luar biasa. Itu dari jus ikan. Cara buatnya jus ikan begini. Jus ikan itu ikan di blender, setelah ikan di blender direbus, keluar 3, keluar ampas di bawah itu nanti jadi tepung ikan, keluar atas sendiri itu minyak ikan untuk campuran pakan ikan, yang di tengah-tengah itu ada jus ikan, di bawahnya jus ikan ada air. Nah, itu konsepnya, akhirnya keluar orgamas, tapi dengan dosis yang luar biasa hebat, 1 mili untuk 1 liter air. Dulu orgamas murah ketika dosisnya banyak. Dulu ketika dosis per 4 liter untuk 1 tangki murah. Tapi ketika kita tingkatkan dosis, maka sekarang dijual mahal. Sebenarnya paling murah itu orgamas, bukan mahal Bapak Ibu. Orgamas berapa di sini harganya? 115. 1 liternya ya? 1 liter 115.000. Berarti 1 mili itu ketemu cuman 115 rupiah. 1 tangki berarti 115 dikalikan 20, 3.000 rupiah. Kita break dulu ya. Produksi sapi dan tidak bisa berhasil, akhirnya keluar pupuk orgamas tadi. Nah, dari pupuk orgamas inilah saya mulai menggagas satu planning besar. Bagaimana jikalau setiap daerah itu bisa punya pabrik pupuk seperti yang saya buat. Itu asumsinya. Terus yang kedua, orang selalu berpikiran tidak punya modal. Padahal saya minta maaf, saya dulu bukan orang kaya Bapak Ibu. Saya dulu tadi saya ceritakan, saya ngajari orang jadi miliarder ketika saya belum punya rumah. Ketika saya masih ngontrak. Akhirnya saya syukuri betul setelah saya 3 tahun menjalankan program pelihara ayam, pelihara kambing, sambil terus saya mengajar orang. Akhirnya saya betul-betul bisa jadi miliarder. Apakah langsung jadi besar? Tidak. Semua dari yang kecil. Tidak ada kata bim salah bim, itu ternyata tidak ada. Nah, saya kepingin semangat inilah yang saya bagikan kepada teman-teman semuanya, kepada saudara-saudara kita semuanya. Jadi, kenapa saya harus membuat pabrik pupuknya cuma dengan terpal? Berapa sih modalnya terpal? Anggap aja tidak sampai 1 juta kan, Ye? Terus yang kedua, kenapa limbahnya limbah? Karena itu yang ada. Apa yang sedang saya bangun? Saya bukan bangun pabrik pupuknya, Bapak Ibu. Orang Indonesia itu akan percaya ketika jenengan sukses. Paham maksud saya, Nje? Ketika jenengan belum jadi siapa-siapa, belum jadi orang sukses, kita ngomong apapun lu gak dirungokno. Tetapi ketika jenengan sukses, jenengan akan didengarkan oleh banyak orang. Apa yang saya harapkan ketika nanti jenengan didengarkan oleh banyak orang? Saya kepingin jenengan pun bercerita seperti saya cerita. Saya dulu juga mulai dari kecil, dari terpal ukuran 4x6, cuma untuk jangkau 1 desa. Tetapi ini adalah bibitnya, pupuk ini pusatnya. Kalau jenengan sudah bisa buat pupuknya, berarti jenengan punya tanaman. Kalau sudah punya tanaman, inilah terjadi namanya integrasi pertanian. Kalau bahasa Indonesianya mandiri. Mandiri itu gimana caranya? Begini caranya. Pertama kita tanam padi. Padi butuh pupuk, pupuk sudah ada tanaman padi. Setelah punya tanaman padi, apa yang harus kita lakukan? Padi tadi yang kita hasilkan adalah gabah, betul ya? Gabahnya untuk jenengan makan, sisanya jenengan jual untuk biaya lagi. Kemudian di mana keuntungannya supaya kita menjadi orang sukses dari pertanian? Manajemennya di mana? Manajemennya adalah limbah dari pertanian tadi jangan dibakar, jangan juga dibuang, jangan juga ngolah kompos di dalam sawah kelamaan.
limbahnya bawa pulang, dikasihkan sapi. Sapi itu sebagai apa? Sapi itu sebagai chopper. Tahu chopper? Kalau mesin chopper jenengan ngasih solar, betul kan? Ya. Pernah beranak enggak mesin chopper? Enggak. Enggak pernah beranak, rusak pasti. Betul kan, J? Nah, belilah mesin chopper yang bisa beranak. Apakah itu? Sapi. Jadi kalau ditanya orang kenapa pelihara sapi? Saya butuh mesin chopper. Jerami jenengan masukkan mulutnya sapi, besok keluarnya halus Bapak Ibu. Anget lagi. Lebih halus daripada chopper. Keren kan? Jenengan punya tanaman lagi seandainya batang jagung dan sebagainya, jenengan masukkan di mesin yang satunya, namanya kambing. Hebat loh kambing itu. Jenengan untuk membuat granul itu butuh mesin matahari Bapak Ibu. Granul kan gitu kan. Ya. Kambing loh enggak pakai mesin matahari itu. Cuma dimasukkan besok sudah bulat-bulat kotorannya. Loh, sebentar, ini serius. Kenapa kotoran kambing bulat, kenapa kotoran sapi brot seperti itu, hancur seperti itu? Beda fungsi. Kotoran kambing itu jangan digiling. Sekarang banyak orang ngolah kotoran kambing digiling. Itu siapa yang ngajari? Kok ngalang-ngalai Gusti Allah? Kambing diciptakan supaya punya kotoran peringgil-peringgil. Tujuannya apa? Supaya penyerapan ke tanah itu lama. Kotoran kambing itu jangan taruh di sawah Bapak Ibu 6 bulan belum hancur. Artinya apa? Kalau kotoran kambing itu langsung habis, dia tidak berguna juga. Tetapi ketika dia larut pelan, manfaatnya akan luar biasa. Kemudian yang ketiga, mesin yang ketiga adalah ayam. Apa bedanya sapi, kambing dengan ayam? Beda Pak, sapi itu besar, kambing itu kecil, ayam lebih kecil. Bukan itu yang saya tanya. Jenengan pernah enggak ngasih makan kambing dengan jagung? Kambing dikasih jagung, Bapak Ibu punya gigi enggak kambingnya, sapinya? Punya. Besok kotorannya tetap jagung. Kalah keren sama ayam. Ayam itu enggak punya gigi Bapak Ibu. Makan jagung yang utuh loh, enggak dikunyah, cuma ditelan dok. Keluarnya besok itu enggak ada jagungnya. Ya. Hancur. Warnanya jadi hijau. Kalau ayam makan jagung kotorannya hijau. Kenapa kok begitu? Loh padahal ayam kan enggak punya gigi. Apa yang beda dari 3 binatang ini? Kenapa kotorannya kok bisa beda? Yang buat beda adalah bakteri pencernaan. Ada lagi binatang satunya, bebek. Pernah tahu bebek? Ya. Bebek itu rakus atau enggak? Semua dimakan, betul kan? Tahu kotorannya bebek kayak apa? Beda enggak dengan ayam? Ayam itu kotorannya pluk, bentuknya bulat. Kalau dia bagus bentuknya kayak ada terakhir lincip gitu. Candi. Kecuali yang lencong itu Pak. Itu sakit diare. Kalau bebek cerot gitu ya, banyak gitu. Tapi bebek juga diciptakan khusus. Bebek itu kakinya beda dengan ayam, betul kan? Betul. Kotorannya bebek adalah kotoran yang langsung bisa dimakan oleh ikan. Itu kotoran bebek. Karena itu sudahlah, pertanian itu hal yang paling menyenangkan Bapak Ibu. Jenengan akan mengagumi Gusti Allah itu luar biasa ketika melihat ciptaannya. Saya dibuat terkagum-kagum gara-gara itu. Saya jadi senang. Kenapa saya senang? Ternyata kita ini minta maaf, kurang pintar saja untuk mengelola, untuk belajar dari apa yang sudah diciptakan. Jadi kalau ternak, jangan Pak saya ternak yang untung, itu manusia. Jangan ternak yang untung, nanti buntung. Ternaklah yang integrasi. Integrasinya gimana? Tadi saya kembali. Kalau saya sudah punya pabrik pupuk, saya tanam padi. Padi menghasilkan 3. Beras, gabah, beras, sekem, sama damen. Betul ya? Damen untuk pakan sapi. Sekem jenengan bisa giling untuk pakan kambing sebagian.
Kalau seandainya tanamannya bisa ditanami jagung, tebon untuk pakan sapi, janggel untuk pakan kambing, jagung untuk pakan ayam. Nah, sisanya jenengan jual. Setelah ini muter Bapak Ibu, jenengan akan menghasilkan pupuk. Tadi kalau bisa 3 ayam, kambing, sapi, berarti pupuknya N, P, dan K. Sudah tidak usah beli pupuk. Terus yang kedua, pakannya siapa? Jenengan punya pabrik pakan sendiri. Sapi akan dengan sendirinya bertambah banyak, kambing dengan sendirinya akan bertambah banyak, ayam dengan sendirinya bertambah banyak. Jenengan cukup dari pertanian saja untuk hidup. Gusti Allah tidak pernah ciptakan orang kaya. Gusti Allah itu cuma ciptakan orang cukup. Orang yang kaya itu biasanya susah masuk surga. Tapi orang yang cukup itu bisa berkata alhamdulillah. Kalau orang kaya banyak rezeki ya biasa saja. Tapi kalau orang yang pas-pasan itu, pas butuh pas ada, tahu maksud saya ya? Pas-pasan itu bukan pas-pasan, pas butuh pas ada. Itu selalu alhamdulillah terus tiap hari. Betul kan J? Soalnya kenapa? Betul-betul merasakan nikmat. Nah, dengan teori ini, kita akan bisa mencapai ini. Kemudian banyak orang tanya ke saya, loh Pak, kalau sapi saya banyak, kambing saya banyak, ya jangan dipelihara sendiri dong. Rezeki harus dibagi-bagi. Bagaimana caranya? Ajari orang lain juga. Gimana cara mengajari terbagus? Dimuridkan. Dimuridkan itu gimana caranya? Begini yang saya lakukan. Saya buat kandang besar Bapak Ibu. Untuk satu kapling kandang itu isinya sekitar 60 ekor sapi. Satu kandang. Satu keluarga itu 4 orang. Satu keluarga 4 orang. Satu keluarga pelihara 4 ekor sapi. Sistemnya bagi hasil. Mobil saya sediakan, solar saya sediakan, supir saya sediakan, tugas mereka cari rumput. Jadi kalau 4 ekor sapi kalau pakai truk itu kurang lebih sekitar 5 truk sampai 6 truk setahun. Jadi tugasnya mereka ini cari rumput sepanjang untuk setahun sekitar 6 truk lah. Jadi kerjanya itu cuma pas musim panen saja. Yang ngasih makan tenaga saya. Yang bersihkan kandang tenaga saya. Yang jaga kandang bergilir. Nanti padi saya punya bagian 50% ya bagi hasil ya. Kan wajarnya di mana-mana. Petaninya senang. Kenapa petaninya senang? Kerjanya cuma ngarit sekitar 6 truk untuk setahun. Untuk 4 ekor sapi, berarti kalau dikasih rezeki setahun dia punya anak 2. Itu sudah cukup, artinya pendapatannya cukup. Saya sendiri juga cukup. Kenapa saya cukup? Saya punya kotoran sapi, saya punya kencing sapi. Anak-anaknya sapi cukup untuk gaji karyawan yang kerja. Ini konsepnya. Kenapa kok harus buat pabrik pupuk jenengan? Karena pabrik pupuk inilah yang bisa jenengan jual. Di kandang saya Bapak Ibu saya tidak jual sapi. Yang saya jual itu biasanya sapi jantan, saya jual, saya tukarkan betina supaya tambah banyak gitu aja. Supaya apa? Yang rumat lebih banyak. Nah, cerita ini seperti ceritanya zaman nabi-nabi dulu sebenarnya. Saya cuma niru saja. Kita kan cuma bakatnya cuma niru tuh Bapak Ibu. Tapi niru yang benar, gitu aja. Kambing juga sama, seperti itu. Ketika jenengan sudah punya lolos sampai pelihara 36 ekor sampai 64 ekor, jangan pelihara sendiri. Ngajari orang pelihara sendiri. Jangan dikasihkan orang kambingnya mati semua. Ngajarinya di mana? Jenengan buat kandang di tanah jenengan. Orangnya yang suruh datang pelihara di situ. Besok kalau sudah pinter, buatkan lagi kandang baru seperti itu. Itu adalah cita-cita saya untuk Beserbal. Saya kepingin semua Beserbal menjadi contoh seperti ini. Ayam juga sama. Kalau ayam cuma maksimal 100 ekor, diopeni sendiri mampu. Tapi kalau babonnya sudah 1000, tanahnya butuh 3 hektar Bapak Ibu. Tidak mungkin sendiri. Bagaimana caranya? Kita bermitra, kita berbagi rezeki. Loh Pak, keuntungan saya berkurang, tidak ikut kerja ya, wajar toh. Tapi kita bisa menafkahi orang lain.
Nah, itulah ibadah. Saya sebagai pemimpin di Beserpal, saya kepingin mewariskan ilmu. Saya memberi contoh, saya memberikan teladan. Saya kepingin juga jenengan memberikan contoh di daerahnya masing-masing. Jenengan menteladani untuk tetangga-tetangganya. Karena itu saya dulu bercita-cita punya Beserpal di tiap-tiap desa. Seandainya tiap-tiap desa itu ada orang-orang miliarder, yang dari ayam, yang dari kambing, yang dari pertanian. Insya Allah orang-orang akan bercita-cita kepingin jadi petani. Betul atau tidak kira-kira? Masalahnya hari ini tidak ada contoh petani yang sukses. Tidak ada contoh petani yang berhasil. Sehingga apa? Semua orang mikirnya tanahnya dijual. Saya berharap tahun ini adalah tahun perubahan. Dan saya kepingin sekali Beserpal jadi klinik agropolitan. Kliniknya di mana? Begini. Nanti ke depan ketika ada orang-orang tanya tentang pertanian, tanya ke jenengan. Seperti orang tanya sakitnya orang. Sakitnya sapi, sakitnya kambing, sakitnya sayur juga banyak kok Bapak Ibu. Cuman mereka tidak pernah konsultasi aja loh gitu. Tapi mereka tahu sakitnya banyak. Lah jenengan yang saya harapkan untuk menjadi contoh. Mulai dari yang paling kecil. Kita tidak pernah terlambat. Saya dulu berpikiran Bapak Ibu, krisis ini tidak tahun ini, ternyata krisis kan sudah jadi tahun ini. Tapi percayalah, Indonesia akan makmur di tahun 2027. Kurang berapa tahun lagi? 4 tahun lagi. Teori saya, ketika zaman susah, ayo kita menabung. Saya ulangi ya, ketika zaman susah, ayo kita menabung. Menabungnya di mana? Kita harus membangun. Bangun pabrik pupuk, bangun jaringan, bangun semuanya. Sejahterakan petani. Kenapa harus kita sejahterakan? Begini, kalau petani kita untungkan, kalau sakit cari jenengan juga kok, percayalah. Karena apa? Kita tidak jual pupuk, kita tidak jual obat pertanian. Kita yang kita jual itu nama. Orang itu butuh kepercayaan Bapak Ibu. Saya kepingin, ayo petani kita bantu. Dan tadi dia perjanjian, nanti kalau buat pupuk jangan mahal-mahal. Karena apa? Yang menentukan harga semua bukan lagi saya. Karena itu pabriknya jenengan, bukan pabrik saya. Saya cuma menjadi stimulus saja untuk membuat program ini. Seperti ini. Kemudian di mana kemandiriannya? Ketika pertanian sudah jalan, ada peternakan, ada pabrik pakan, akan lama, tambah besar. Dan inilah yang menjadikan orang sukses. Saya kasih contoh untuk satu desa. Satu desa di sini rata-rata anggap aja sekitar 5.000 sampai 6.000 penduduk ya. Kalau kita hitung kakak kurang lebih sekitar 1.000 kakak. Kita hitung dari 1.000 kakak berapa orang yang jadi pegawai? Bisa sampai 200 keluarga. Pegawai negeri atau pegawai pabrik atau wira swasta. Yang lain rata-rata ada yang petani cuma sekitar 10% buruh tani, yang punya sawah sekitar 20%, yang lainnya tanda tanya pekerjaannya. Tapi yang jelas satu, semua satu desa ini butuh makan, betul kan? Nah, seandainya di tiap-tiap desa ada yang pelihara ayam, ada yang pelihara kambing, ada yang tanam cabai, tomat, untuk sayur, untuk padi. Nah, di dalam satu desa, maka inilah yang terjadi yang kita sebut dengan kemandirian desa. Mulainya dari mana? Dari lahan yang kecil tadi. Itu dikembangkan, dan insya Allah itu akan menjadi berhasil. Saya kepingin, saya sudah melewatinya, saya sudah mengalaminya, dan saya sudah tahu betul langkah-langkahnya, masalahnya di mana. Saya bisa menjelaskan hafal kayak gini Bapak Ibu, karena ini hidup saya. Saya ngomong seperti ini kan, kalau tidak hafal kan tidak bisa ngomong seperti ini, betul kan? Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena ini yang saya lakukan bertahun-tahun. Dan saya kepingin jenengan juga mengalami hal yang sama. Untuk Beserpal siap jadi orang kaya? Jangan jadi orang kaya, jadi orang cukup. Wah, salah. Mau beli mobil cukup, mau beli rumah cukup, gitu ya. Kejebak akhirnya. Jadilah orang cukup. Cukup Untuk nolong orang, cukup untuk semuanya. Saya hanya bisa memberi ilmu, saya hanya bisa memberi bimbingan,
saya bisa memberi arahan. Tapi rezeki masing-masing nggih. Soalnya dungone dewi-dewi. Saya berdoa dan saya berharap jenengan bisa melakukannya. Begitu nggih. Ini untuk program pertanian.